bahwa Anies Baswedan sedang menjadi target penjegalan agar tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024, sudah menjadi rahasia umum. Namun, informasi yang dibeberkan pengamat politik Amir Hamzah berdasarkan dokumen yang ia dapat, sangat mengejutkan, karena ternyata ada tangan-tangan asing di balik upaya penjegalan tersebut. Tangan-tangan itulah yang merancang berbagai langkah dan strategi penjegalan terhadap Anies, yang dijalankan melalui operasi bernama Naga Merah Putih. Terakhir saya mengikuti ada sekelompok pejabat Partai Komunis Cina yang datang ke Jakarta, kemudian mengadakan rapat di Pantai Indah Kapuk. Itu kesimpulan mereka adalah pertama, mensukseskan capres yang diusulkan oleh Pak Jokowi. Singkatnya ya, mensukseskan pencapresan Ganjar. Itu karena apa? Menurut dokumen lain yang saya temukan juga ternyata bahwa Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh Partai Komunis Cina sejak 3 tahun lalu. Jadi bisa kita lihat, kalau kita lihat dari dokumen yang saya baca bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan Partai Komunis Cina di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta. Nah, kita bisa hitung selama 3 tahun ini kan berapa operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan agen-agen Cina di Indonesia kali 200 juta tiap kali operasi itu kan. Nah, ini kan berarti dukungan Cina kepada kaki tangan mereka lalu melakukan operasi politik untuk kepentingan mereka, terutama untuk mensukseskan pencapresan Ganjar yang nantinya juga akan berujung pada apa yang diinginkan oleh Cina setelah Ganjar terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Khususnya seperti pembangunan ibu kota negara yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Nah, rahasia ini terbongkar menyebabkan negara-negara di luar koalisi Cina kan merasa kalau di sana akan dibangun pangkalan militer Cina di ibu kota baru, tentu ini kan akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Ini penyebabnya lah, makanya dari pihak barat, terutama juga negara-negara Timur Tengah yang tadinya diharapkan akan berinvestasi untuk kepentingan IKN, menunda niat mereka untuk berinvestasi, sehingga kan kita lihat belakangan ini Pak Jokowi dan rejimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi. Nah, operasi sekarang ini kalau kita lihat secara nyata, dan ini merupakan wujud bahwa Pak Jokowi memang mendapat tekanan khusus dari Cina, di mana beliau begitu terbuka mengadakan cawe-cawe. Harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional terhadap capres ini. Tapi timbul pertanyaan, cawe-cawenya Pak Jokowi ini memang untuk kepentingan nasional apa untuk kepentingan Partai Komunis Cina? Karena calon yang dia paksakan ini adalah calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Komunis Cina dengan didukung oleh operasi politik yang biayanya dari Partai Komunis Cina. Nah, tapi saya pikir bahwa ada hal juga yang Pak Jokowi punya reserve, punya persiapan untuk jaga-jaga gitu. Karena biar bagaimanapun kan segala keputusan ini kan bagaimana manusia berusaha, keputusan terakhir ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu maka selain cawe-cawe untuk mendukung pencapresan dan mensukseskan pencapresan Ganjar, Pak Jokowi juga secara terbuka walaupun mungkin belum sepenuh hati memberikan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo. Tapi persoalan kemudian nanti adalah akan dipengaruhi oleh siapa cawapresnya. Kalau kemarin di PDIP menyatakan bahwa menampung AHY sebagai bakal calon cawapres, sebenarnya ini merupakan usaha untuk menghancurkan koalisi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau juga ada dukungan dari PAN untuk Erick Thohir menjadi cawapresnya Ganjar, ini juga masih agak lemah. Karena apa? Untuk menerima ini, Ibu Mega kan harus memperhitungkan kalau PAN sama PDIP bergabung di parlemen suaranya berapa. Karena stabilitas dari siapa yang akan terpilih menjadi pasangan apa yang terpilih nanti pada pemilu nanti juga sangat tergantung kepada kondisi kekuatan di parlemen. Saya menganalisa bahwa kemungkinan besar Ibu Mega lebih merasa safe kalau yang menjadi
cawapresnya Ganjar itu adalah Budi Gunawan yang sekarang menjabat kepala BIN. Karena apa? Mungkin Ibu Mega beranggapan bahwa walaupun dia sudah secara terbuka memutuskan mencapreskan Ginanjar sebagai petugas partainya, tapi mungkin ada faktor-faktor kelemahan. Faktor-faktor kelemahan pada diri Ganjar yang diketahui oleh Ibu Mega. Misalnya seperti bahasanya, kata-katanya menyinggung perasaan umat Islam. Atau sikapnya yang merasa bertanya, salah saya apa kalau saya nonton film porno gitu kan. Padahal ini kan bahasa yang sebenarnya tidak boleh keluar dari seorang elite politik bangsa yang kepingin diajukan menjadi calon presiden. Nah, itu faktornya di situ. Nah, kemudian kita lihat, karena ada benturan-benturan dengan melihat reserve yang dilakukan oleh partai Pak Jokowi, di mana juga memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Namun di satu sisi ada gejala bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan Partai Komunis Cina melalui anggota-anggota delegasinya yang secara berkala tiap bulan sekali datang ke Jakarta, itu sudah secara sangat sistematis sekali menyusun rencana untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Tapi kan realitas masyarakat dan realitas global mereka juga tidak bisa abaikan. Karena apa? Kalau kita bicara Anies Baswedan, kita mulai melihat dia perjalanannya ke Inggris, menyampaikan paparan di Chatham House, kemudian alma mater dia di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kemudian teman dia dengan Perdana Menteri atau salah satu menteri Jepang sekarang, sahabat teman kuliah dia. Ini juga kan faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Sehingga Partai Komunis Cina juga berpikir. Nah, pikir ini sebenarnya terus terang saja secara awal saya sudah mencium gejala bahwa memang ada rancangan khusus yang sebenarnya sudah diolah oleh Pak Yusuf Kalla dengan gengnya sejak beberapa tahun lalu, paling tidak 3 tahun lalu, adalah untuk menyandingkan Prabowo Capres, Anies Baswedan Cawapres. Nah, ternyata ini dalam dokumen rapat Partai Komunis Cina yang saya peroleh, ini juga salah satu pilihan. Andai kata mereka gagal melakukan tekanan untuk mencapreskan Ganjar, karena tekanan publik dalam negeri belakangan ini kalau kita lihat kan lebih banyak suara masyarakat ini kan ke Anies sama Prabowo. Kan barangkali bahwa memang ada sekelompok-kelompok Islam yang merasa sakit hati, kurang puas terhadap Pak Prabowo karena tadinya dia di luar, kemudian dia pilih untuk menjadi bagian daripada rezimnya Pak Jokowi. Itu juga faktor politik yang tentu kan harus menjadi pertimbangan dalam kita melihat realitas dan dinamika politik yang ada ini. Nah, tapi kita lihat di situ. Sementara di satu sisi dari strategi Partai Komunis Cina merusak pencapresan Anies Baswedan, itu juga berarti harus merusak kekuatan politik sosial ekonomi yang dipegang oleh Yusuf Kalla. Dan ini yang sedang dilakukan oleh Cina dengan apa yang disebut operasi merah putih, naga merah putih. Yang saya bilang tadi, untuk setiap langkah operasi politik, misalnya katakanlah mereka suruh mendeklarasikan satu kejahatan, kan itu 200 juta. Nah, kita hitung aja satu hari bisa ada. Kalau ada 5-6 deklarasi di mana-mana, itu udah berapa gitu kan. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita lihat, sehingga yang kita harapkan adalah yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti bukan boneka dari satu kekuatan lain, tapi betul-betul pasangan yang dia akan bekerja untuk kepentingan nasional, sebagaimana yang berulang kali saya katakan, dan kepentingan nasional itu secara tegas tertulis dengan gamblang dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di samping itu, harapan kepada mereka yang akan terpilih nanti adalah keinginan masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Versi 18 Agustus 1945, saya katakan tidak terlalu sulit. Karena apa? Kalau kita berbicara dari praktek hukum tata negara, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan belum dicabut. Walaupun undang-undang ini sudah diadendum gitu kan. Nah, jadi
dekret presiden itu bisa kita pakai sebagai jalan keluar untuk merumuskan sebuah konsensus nasional yang kita berikan kepada pasangan terpilih nanti untuk mengumumkan kepada publik pada awal pemerintahan mereka bahwa kita awali pemerintahan kita ini dengan kembali ke Undang-Undang 45. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat bangsa pada saat ini. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada yang namanya operasi Naga Merah Putih. Bisa dijelaskan dengan lebih detail, Pak? Itu operasi apa, tujuannya apa, dan sasarannya siapa, Pak? Tadi yang saya bilang dua, menggagalkan Anies dan mensukseskan pencapresan Ganjar. Mereka usaha target mereka agar supaya AHY bisa menjadi capres. Dan itu kan sudah disuarakan kemarin oleh PDIP yang membuka peluang bagi pencawapresan AHY. Tetapi dari strategi politik, dari operasi mereka kita baca bahwa hasil intervensi mereka kepada PDIP lewat Rakernas kemarin sehingga PDIP menyuarakan nama AHY sebagai bakal calon wakil presiden sebenarnya adalah untuk merusak koalisi. Nah, memang ada sesuatu yang barangkali mereka tidak tahu secara menyeluruh sehingga mereka juga akan melakukan tekanan kepada Nasdem karena faktor BTS. Tapi kan jangan kita lupa bahwa faktor BTS kan tidak menyeret Nasdem aja. Partai-partai politik lain juga kena, bahkan mungkin orang di lingkungan istana pun kena. Jadi kesulitannya di situ. Sementara ceritanya Pak Mahfud mengenai 349 triliun juga belum selesai juga, gitu kan? Nah, kemudian dengan beberapa berita dari luar negeri yang memunculkan bahwa pinjaman tersembunyi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Cina itu sangat membahayakan. Ada yang menyatakan bahwa kalau pakar ekonomi menyatakan bahwa ini membahayakan ekonomi kita, tapi saya menyatakan bukan saja membahayakan ekonomi kita, membahayakan kedaulatan bangsa ini. Karena apa? Justru melalui pinjaman tersembunyi itulah Presiden Jokowi tidak bisa menolak tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia. Ini faktor yang menyangkut kedaulatan negara yang saya bilang, makanya satu-satunya negara yang punya kelemahan dalam memelihara keamanan nasionalnya di ASEAN adalah Indonesia. Karena semua negara ASEAN ini punya undang-undang keamanan nasional. Indonesia aja tidak punya undang-undang keamanan nasional. Pak, tadi kan Pak menyebut bahwa Naga Merah, jelas sekali operasi Naga Merah Putih itu apa? Artinya kan operasi ini sangat berbahaya, terutama untuk kedaulatan negara ini. Juga bagi yang menjadi sasarannya. Sasarannya kan jelas Anies Baswedan. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan ataupun para nasionalis yang masih mencintai negara ini untuk bisa menggagalkan operasi itu, Pak? Sekali lagi, ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina dengan agen-agennya di Jakarta, di Indonesia yang merupakan sebuah kegiatan yang syarat dengan cara-cara kerja intelijen ini dipantau nggak oleh intelijen kita? Nah, terakhir kita lihat ada kan dalam dokumen itu kan pengakuan mereka bahwa ada seorang anggota mereka, kaki tangan mereka yang namanya LT kan punya akses ke istana. Yang kemarin juga dia baru pulang dari Beijing. Kemudian di sini ada satu kelompok yang namanya Panitia Persiapan Pembentukan Negara Komunis Rakyat Indonesia. Jadi bukan lagi PKI kan, yang orang sebut PKI gaya baru itu adalah nama dari partai yang akan mereka bentuk yang namanya Negara Komunis Republik Indonesia, Negara Komunis Rakyat Indonesia. Nah, itulah bukan Partai proses. Komunis ya, Be? Ya, Bukan Partai Komunis Rakyat Indonesia, bukan? iya, Partai Komunis Rakyat Indonesia. Iya. Gitu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, ini apa? Itu akan bisa mereka selesaikan apabila target-target operasi mereka menghancurkan Anies, membatalkan pencapresan Anies, memaksakan supaya juga calon wakil presiden yang mereka dukung nanti bisa memecah koalisi perubahan. Ini berarti
Demokrat, malahan ada dokumen bahwa apabila Demokrat tidak mengikuti ini, maka mereka akan melakukan tekanan kepada Mahkamah Agung untuk meloloskan PK-nya Muldoko. Dan itu kan sudah kita dengar bahwa ada beberapa hakim yang menangani perkara ini yang juga diancam secara diam-diam, kalau lu mau aman, lu putuskan Muldoko yang menang, kalau tidak nanti kasus lu kami buka gitu. Jadi nanti budaya politik, budaya praktek tata negara seperti ini yang bikin negara kita nanti tidak pernah stabil. Nanti kita akan menjadi bangsa yang gali kubur. Hari ini orang menggali kuburnya si A, besok orang menggali kubur si B, lusa orang menggali kubur si C, dan negara ini kita berlanjut terus. Iya. Nah, sama halnya ketika Prabowo belum capres, orang nggak bicara penculikan, gitu. Yang orang nggak tahu junturungannya kayak apa gitu. Ketika Prabowo nggak capres, orang nggak bicara demo di depan Trisakti dan di Semanggi, ya kan? Ketika bicara tentang Cawapres, AHY orang bicara tentang kebobrokan SBY beberapa tahun lalu. Nah, akhirnya nanti kita akan menjadi negara yang tiap hari gali kubur ya gitu. Barang busuk yang sudah kita tanam, kita bongkar lagi. Akhirnya kan negara ini terus menerus diwarnai oleh bau busuk. Iya. Akhirnya kita akan mati karena bau busuk itu. Iya. Pak, di negara kita kan ada namanya BAIS, ada namanya BIN. Nah, sementara operasi Naga Merah Putih itu terus berjalan. Apakah ini artinya BAIS maupun BIN itu sudah kecolongan atau gimana, Pak? Sulit juga untuk kita katakan. Karena apa? Rusia dan China dan Ukraina sekarang sedang berperang. Tapi kalau Anda tahu kepala intelijen Rusia dan kepala intelijen Ukraina tiap hari bisa ketemu aman-aman aja. Dan ini memang berlaku di dunia intelijen. Saya punya dokumen. Amerika musuh dengan Cina. Mossad ini kan teman Amerika. Tapi Mossad bisa bekerja sama dengan Cina untuk mencuri dokumen dari Amerika Serikat. Jadi susah. Nah, kita mau menyatakan mereka tidak berfungsi juga susah. Tapi bisa juga dalam teori intelijen, udah biar aja dia masuk di situ kata mereka. Kalau saya tanya mereka ya biar aja Bung Amir mereka di situ. Yang kita tahu ada di situ. Nanti saatnya tiba tinggal kita berondong aja. Yang terjadi di Mossad itu bukan dia hebat sehingga dia bisa melumpuhkan Yasser Arafat. Tetapi karena dia bisa mempengaruhi pengawalnya Yasser Arafat sehingga setiap gerakan Yasser Arafat dilaporkan ke Mossad dan harga dari laporan dia $1.000 Amerika Serikat. Dokumen itu saya baca. Literaturnya saya baca. Jadi bukan karena Mossad hebat. Karena apa? Mempengaruhi seorang untuk menjadi pengkhianat itu paling gampang, cuma 3 faktor. Emosi, duit, wanita. Presiden Jokowi sekarang bisa dipengaruhi oleh Cina karena emosinya terhadap kekuasaan. Emosi mau berkuasa terus, seolah-olah saya adalah raja. Akhirnya menjadi budak, menjadi boneka. Jadi 3 hal itu aja. Emosi, duit, perempuan. Yuk karena emosi mau kaya, ini dikasih. Orang tahu, mereka pelajari itu. Pak, jika Mossad menggunakan pola-pola seperti itu, apakah PKC, Partai Komunis Cina juga pola yang saya bilang tadi bukan cuma Mossad. Semua pimpinan intelijen, semua institusi intelijen, polanya sama. Mempengaruhi orang itu cuma 3 itu, nggak ada pilihan lain. Cuma cara dalam melakukan operasi. Misalnya sasaran saya Anda. Sasaran Mossad Anda, sasaran Cina Anda, tergantung siapa yang cepat, siapa yang banyak, siapa yang ini. Siapa yang pintar, siapa yang lihai gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini kan, kita kalau berdasarkan agama, kita terima sumbangan, mestinya kita tanya dulu, ini uangnya dari mana?
Kalau sekarang kan cuma mesti terima aja, nggak tahu ini korupsi. Kan? Iya. Oke. Jadi kita tidak pernah punya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Gitu. Ya. Pak, mau tanya nih, kan tadi sudah jelas nih serangan terhadap Pak Anies itu luar biasa. Dan kita tahu Pak Anies juga selama ini melakukan upaya-upaya tertentu. Tapi dengan adanya operasi itu, menurut Bapak, kemampuan Anies maupun timnya untuk mengkanter operasi Naga Merah Putih itu apa, Pak? Jadi saya lihat sekarang ini Anies ada 3 kelompok pendukung. Oke. Partai Koalisi Perubahan, para relawan, ya ada lagi tim 8. Ini orang belum tahu nih. Tim 8 itu siapa? Hah? Jangan sebut orang dulu, belum satu. Tim 8 ini orang-orang yang paling dekat dengan Anies. Secara pribadi paling dekat dengan Anies. Mirip-mirip orang yang pernah diangkat oleh Anies menjadi TGUPP untuk duduk di komisaris-komisaris di Oh ya, tahu. Ya. Dan mereka sudah siapkan poskonya di mana saya tahu. Oke. Tetapi seperti yang saya bilang, jauh sebelum orang ngomong tentang cawapres, saya udah bilang kalau lihat dari kepentingan nasional, maka saya mau sampaikan kepada masyarakat bangsa ini 3 pasangan. Ya. Prabowo dengan Anies, Gatot Nurmantio dengan Rizal Ramli, atau Andika Perkasa dengan Sandi. Karena apa? Konstitusi kita kan berujung pada terwujudnya keamanan dan kesejahteraan nasional. Kalau dulu dihankan orang bilang JAKAM, kesejahteraan dan keamanan. Nah, ini yang sampai sekarang belum kita miliki. Undang-undang tentang kesejahteraan nasional itu mana? Undang-undang tentang keamanan nasional itu mana? Akhirnya praktek ketatanegaraan kita selalu menyimpang, selalu bias, dan karena itulah maka gampang dipengaruhi. Intervensi, invasi, macam-macam. Nah, sehingga kalau kita mau bilang musuh terbesar Anies itu, musuh terbesar Prabowo itu bukan pada Partai Komunis ini. Musuh terbesar mereka itu orang-orang sekelilingnya. Pak, jadi artinya solusi untuk mengatasi operasi itu adalah Gerindra harus punya berkoalisi keberanian dia harus punya keberanian untuk menyatakan itu. Oke, berkoalisi dengan koalisi perubahan ya? Iya. Oke. Harus punya keberanian. Dan sekarang kan pada takut. Ada yang bilang, ya, saya akan usaha untuk melanjutkan legasi. Satu hal saja. Pernah satu wartawan tanya saya bilang, Anda kira gampang kedutaan besar di Jakarta ini dipindahkan ke Penajam? Iya. Lalu mereka pindah ibu kota ini. Iya. Lalu kita bilang pindah ibu kota, kotanya udah ada belum? Kan belum ada kotanya. Ini kita terjebak oleh mimpi indahnya Jokowi. Lalu kita bilang pindah ibu kota, padahal ibu kotanya saja baru babat tanah, baru urus tanah, baru mau pasang beton. Gimana sih? Amerika pindah dari New York ke Washington, kotanya udah ada. Jerman pindah dari Bonn ke Berlin, kotanya udah ada. Singapura, Malaysia pindah, kotanya udah ada. Ini bukan kita mau pindah ke hutan belantara. Yang baru sekarang terjadi kan cari investasi untuk bangun. Nah, para capres tidak punya keberanian untuk menjelaskan itu, akhirnya mereka juga setengah-setengah mendapat dukungan masyarakat. Oke. Saya dari dulu dan sampai sekarang barangkali pendukungan saya kepada Prabowo sebagai ucapan terima kasih. Karena waktu saya memimpin Pokja penyelesaian konflik Maluku ditugaskan oleh
Presiden Gus Dur ke Uni Eropa untuk memberi penjelasan tentang kondisi konflik di Maluku, 1 sen Gus Dur nggak kasih saya duit. Biaya itu saya peroleh dari Pak Prabowo. Diantar oleh yang namanya Muslim sama satu lagi adik dari Jenderal Ampi yang dulu teman saya di Golkar. Hanya karena Pak Prabowo tahu bahwa ketika namanya disebut dalam konflik Maluku, saya bilang tidak. Padahal berapa jenderal yang harus saya hadapi dalam konflik Maluku? Yang dulu dalam tim konflik penyelesaian konflik Maluku dulu berapa jenderal?